Apa kabar kalian semua? Bu Lintang harap kalian semua sehat ya. Anak-anak, kembali Bu Lintang ingatkan ya kepada kalian untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, lalu menjaga jarak, dan juga selalu rajin untuk mencuci tangan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Lintang kembali mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah Bu Lintang kirimkan melalui WhatsApp group, atau bisa juga kalian melihat pada tampilan berikut ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita agar lebih bersemangat lagi, maka kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Apa Kabar ya. Kita mulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Halo halo hola hola, moshi moshi apa kabar? Halo halo hola hola, moshi moshi apa kabar? Halo hola moshi apa kabar? Halo hola moshi apa kabar? Wah, anak-anak, kalian semua hebat sekali karena kalian menyanyikannya dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya, jika di materi sebelumnya kita belajar yaitu pada tema 5, nah di semester yang baru ini kita akan belajar di tema 6. Nah, di tema 6 ini kita akan belajar pada subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, selanjutnya kita pada kesempatan kali ini akan belajar yaitu mengenai bagaimana kita akan tentang puisi. Lalu setelah itu kita juga akan belajar mengenai perkembangan atau perkembangbiakan hewan melalui metamorfosis. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar ya untuk belajarnya. Tetapi Bu Lintang ingatkan lagi untuk kalian selalu menyiapkan pembelajaran dengan baik. Siapkan alat tulis kalian dan siapkan buku-buku yang kalian butuhkan. Dan ikutilah pembelajaran dengan menyenangkan ya, dengan semangat dan juga dengan aktif. Anak-anak, apakah kalian pernah membayangkan ketika kalian dewasa nanti, kalian akan menjadi seorang apa? Wah, bagus sekali. Ternyata kalian pernah ya membayangkan ketika besar nanti kalian akan menjadi apa atau menjadi seorang apa. Lalu anak-anak, apakah kalian juga pernah membayangkan kegiatan atau pekerjaan yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang ketika kalian dewasa? Bagus sekali, ternyata Riva ingin menjadi pilot, lalu Dila ingin menjadi guru, lalu Deta ingin menjadi dokter. Kalian semua hebat anak-anak. Nah, sama seperti kalian, dulu waktu Bu Lintang kecil juga Bu Lintang pernah membayangkan menjadi seorang guru. Dan apa yang Bu Lintang inginkan tersebut, apa yang Bu Lintang harapkan tersebut tercapai anak-anak. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita belajar lebih mengenai materi yang akan Bu Lintang ajarkan, Bu Lintang minta silahkan amatilah gambar-gambar yang Bu Lintang tampilkan pada bagian berikut. Ada gambar apa saja anak-anak? Betul, ada gambar guru, ada gambar dokter, ada gambar pelukis. Nah,
Untuk itu, kalian silakan amati gambar tersebut dan sambil kalian mengamati gambar tersebut, silakan kalian tuliskan apakah jenis kegiatan atau pekerjaan pada gambar tersebut dan kira-kira apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya, ketika kalian mengamati gambar polisi, kalian akan mengetahui kegiatannya yaitu mengatur lalu lintas, yaitu menangkap pencuri atau mengamankan negara. Nah, untuk itu carilah dan kerjakanlah serta tulislah pada lembar yang sudah Bu Lintang siapkan, yaitu lembar motivasi kalian, dan kerjakanlah secara individu ya. Apa nama pekerjaannya, apa nama kegiatannya, dan juga apa saja yang mereka lakukan pada saat itu. Apakah sampai di sini jelas anak-anak? Bagus kalau begitu. Dan selanjutnya, apakah waktu 5 menit cukup untuk kalian mengerjakan? Baik, kalau begitu selamat mengerjakan anak-anak. 5 minutes later. Nah anak-anak, setelah selesai kalian menyelesaikan lembar motivasi yang sudah Bu Lintang bagikan di awal, lalu selanjutnya silahkan juga kalian tuliskan apa cita-cita kalian, apa yang ingin kalian capai ketika kalian dewasa nanti, dan apa keahlian yang kalian butuhkan sejak sekarang untuk mewujudkan cita-cita kalian tersebut. Misalnya kalian ingin menjadi YouTuber, atau menjadi seorang guru, atau menjadi artis, atau menjadi pilot. Nah, tuliskan cita-cita tersebut dan kalian silakan tuliskan keahlian apa yang harus kalian miliki, dan kalian harus melakukan apa agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Nah anak-anak, baik, selanjutnya setelah kalian selesai menuliskan cita-cita kalian, maka kita akan membacakan puisi berjudul Cita-Citaku. Kita bacakan puisi ini bersama-sama ya. Kalian bisa mencontoh Bu Lintang terlebih dahulu dan mengamati bagaimana cara Bu Lintang membacakan puisi Cita-Citaku yang ada pada buku kalian, yang ada pada buku siswa kalian, atau Bu Lintang tampilkan pada bagian berikut ya. Cita-citaku, anganku melayang ke depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih memberi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Aku takkan lelah mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Baik anak-anak, teks yang Bu Lintang bacakan tersebut kira-kira apa ya? Dinamakan teks apa? Betul sekali Mbak Rifa, bahwa teks tersebut disebut dengan puisi. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian mendengarkan Bu Lintang membacakan puisi tersebut, dan setelah kalian juga membaca puisi tersebut, maka kita akan mempelajari lebih dalam mengenai puisi. Tapi sebelum itu, kita akan mengerjakan terlebih dahulu diskusi bersama kelompok. Nah, ketika kalian diskusi bersama kelompok ini, kalian bisa melakukannya bersama dengan teman kalian yang rumahnya berdekatan dengan kalian. Jika kalian tidak memiliki teman yang rumahnya berdekatan dengan kalian, kalian bisa mengajak mama, papa, kakak, atau saudara kalian untuk berdiskusi bersama mengenai puisi tersebut. Nah, untuk itu, untuk membantu kalian dalam berdiskusi, maka silakan perhatikan petunjuk yang Bu Lintang buat atau petunjuk yang Bu Lintang tampilkan pada bagian berikut, yaitu yang pertama, silakan buatlah kelompok terdiri dari 3 orang saja anak-anak, terdiri dari 3 orang yang rumahnya berdekatan. Lalu yang kedua, silakan saat kalian bersama dengan kelompok tersebut, kalian baca lagi puisi tersebut. Dan yang ketiga, ada pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk memahami mengenai puisi tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah,
Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan-kumpulan kata yang tersusun dalam baris-baris? Lalu, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut tersusun menjadi beberapa bagian? Pertanyaan yang ketiga adalah, tuliskan bunyi vokal dan kata terakhir pada setiap baris. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam sebagian baris? Dan pertanyaan yang kelima atau yang terakhir adalah, tunjukkanlah keteraturan tersebut. Anak-anak, silakan kalian berdiskusi bersama dan Bu Lintang berikan waktu 15 menit, apakah cukup? Bagus, jika cukup silakan kalian diskusikan bersama-sama mengenai puisi Cita-Citaku dengan petunjuk yang sudah Bu Lintang berikan barusan ya. Selamat mengerjakan anak-anak. A few minutes later. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, maka selanjutnya untuk semakin memahami mengenai cerita atau teks puisi yang sudah kalian baca, maka selanjutnya kita dengarkan ya penjelasan dari Bu Lintang terkait puisi yang sudah kalian baca dan apa yang kalian temukan setelah kalian berdiskusi. Silahkan disimak baik-baik anak-anak. Puisi adalah bentuk karya sastra yang irama, rima, dan bait penyusun dan baris dalam bahasanya itu terlihat indah dan penuh makna. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah baris. Baris adalah bagian yang merupakan kumpulan kata pada puisi. Yang kedua adalah bait. Bait merupakan baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian tertentu, disebut dengan bait puisi. Pada puisi tersebut kita temukan ada 8 baris dan ada 2 bait. Anak-anak, apakah kalian sekarang semakin memahami mengenai puisi dan juga ciri-ciri pada puisi? Bagus kalau begitu. Untuk semakin memahami mengenai puisi, kalian bisa langsung mempelajari melalui bahan ajar yang sudah Bu Lintang kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Selanjutnya adalah kalian silakan membuat satu buah puisi dengan tema Corona atau pandemi COVID-19 ini. Dan setelah kalian membuat satu puisi tersebut, silakan kalian bacakan puisi tersebut dengan lafal, dengan intonasi, dengan ekspresi dan gaya yang bagus dan yang sesuai. Kemudian kalian rekam dan hasil rekamannya silakan kalian kirimkan melalui WhatsApp grup atau bisa personal chat melalui WhatsApp-nya Bu Lintang. Apakah sampai di sini penjelasan dari Bu Lintang jelas? Bagus kalau begitu, silakan kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. A few minutes later. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi sebelumnya mengenai puisi, selanjutnya Bu Lintang akan memiliki pertanyaan kepada kalian, yaitu apakah kalian di rumah kalian memiliki hewan peliharaan? Wah, ternyata di kelas ini ada banyak ya anak-anak yang memiliki hewan peliharaan. Rifa tadi memelihara ayam, Fajar memelihara kelinci, dan Atika memelihara anjing. Nah anak-anak, ketika kalian memiliki hewan peliharaan tersebut, bagaimanakah cara merawat hewan peliharaan tersebut? Betul, dengan diberi makan, dibersihkan atau dimandikan, dan dijaga kebersihan dari hewan tersebut juga ya. Nah, selanjutnya Bu Lintang memiliki pertanyaan. Apakah hewan-hewan peliharaan kalian tersebut memiliki anak? Misalnya anak ayam, atau anak anjing, atau anak kelinci? Wah, bagus. Ada beberapa yang sudah memiliki anak dan ada beberapa yang belum.
Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati pada bagian berikut ya anak-anak. Kalian lihat pada gambar tersebut. Di gambar tersebut terdapat hewan yang sudah dewasa dan juga terdapat anak-anak hewan. Nah, gambar tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan dari hewan tersebut. Dari yang masih kecil badannya, yaitu seperti anak-anak ayam atau anak-anak kelinci atau anak-anak anjing, tiba-tiba dia mengalami pertumbuhan dan berubah menjadi dewasa. Nah, untuk itu agar lebih jelas lagi mengenai pertumbuhan hewan ini, kita akan membaca sebuah teks yang ada pada buku kalian halaman 7. Silakan kalian baca bacaan tersebut dengan seksama, dengan sebaik mungkin, dan kalian dapatkan informasi yang ada pada bacaan tersebut. Apakah waktu 5 menit untuk membaca cukup? Bagus kalau begitu, silakan kalian membaca anak-anak. 5 minutes later. Anak-anak, setelah kalian selesai membaca yang ada pada halaman 7 di buku kalian, apa informasi yang kalian dapatkan? Betul sekali, ternyata pertumbuhan hewan itu ada yang mengalami perubahan bentuk atau disebut dengan mengalami metamorfosis, dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk atau biasa kita kenal dengan tidak mengalami metamorfosis. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, silakan kalian dengarkan penjelasan dari Bu Lintang setelah ini ya. Silakan didengarkan dengan baik-baik. Kucing merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk, hanya ukurannya saja yang berubah. Selanjutnya ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam akan diirami oleh induknya selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur akan menetas dan muncul anak ayam. Ayam juga tidak mengalami metamorfosis. Ayam dan kucing merupakan contoh hewan yang memiliki siklus hidup tidak mengalami perubahan bentuk. Maka yang mengalami perubahan bentuk adalah katak dan juga kupu-kupu. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Lintang, agar kalian semakin memahami, kalian bisa untuk mengklik link yang sudah Bu Lintang berikan, yaitu mengenai video, mengenai pertumbuhan hewan, dan kalian bisa menonton video tersebut. Tetapi ingat, Bu Lintang ingatkan untuk kalian ketika menonton video tersebut, mohon untuk kalian meminta bantuan orang tua ya. Nah, silahkan kalian bisa klik pada description box yang ada di bawah atau melalui WhatsApp group yang sudah Bu Lintang kirimkan atau pada bagian berikut ya. Selamat menonton dan silahkan amati dengan baik-baik ya anak-anak. Setelah kalian memahami dan menggali informasi dari video, dari penjelasan, dan dari bacaan yang sudah Bu Lintang kirimkan atau sudah Bu Lintang bagikan, nah selanjutnya apa yang bisa kalian dapatkan? Betul sekali anak-anak bahwa ternyata ada hewan yang mengalami perubahan bentuk ketika pertumbuhannya. Tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Misalnya kucing, anjing, atau ayam merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Artinya perubahan tubuhnya ya hanya berubah dari kecil menjadi besar. Tetapi ada beberapa hewan juga yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan ya, seperti misalnya tadi ada kupu-kupu. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian bisa berdiskusi bersama kelompok terkait tugas yang sudah Bu Lintang kirimkan pada lembar LKPD ya. Lembar LKPD bisa kalian dapatkan melalui WhatsApp group. Dan Bu Lintang akan jelaskan kembali setelah kalian selesai menyelesaikan LKPD dan berdiskusi bersama kelompok,
Maka selanjutnya kalian silahkan membuat satu buah skema mengenai pertumbuhan tubuh dari hewan. Misalnya kalian mau membuat skema mengenai pertumbuhan kelinci atau pertumbuhan anjing. Nah, silakan kalian buat skemanya, kalian gambarkan skemanya dan beri keterangannya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai pertumbuhan hewan, selanjutnya adalah Bu Lintang mau bertanya, menurut kalian apakah hewan-hewan tersebut pada akhirnya bisa punah? Ya, bisa anak-anak. Hewan-hewan tersebut bisa punah jika terus-menerus manusia memburunya dan bahkan membuatnya musnah atau dimatikan begitu ya. Nah, selanjutnya Bu Lintang memiliki pertanyaan. Menurut kalian, apa saja cara yang bisa dilakukan agar hewan-hewan tersebut tidak punah atau dapat tetap dilestarikan? Ya, betul sekali ya Deta, bahwa salah satu upayanya adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Nah, ada lagi cara yang lain? Ya, betul sekali Dila, bahwa salah satu cara yang lain adalah mengambil telur-telur hewan tersebut dan dibantu untuk menetaskan hewan-hewan tersebut. Ada lagi? Ya, yang ketiga adalah dapat memindahkan hewan-hewan langka itu ke tempat yang lebih cocok, ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, ada apa lagi Atika? Betul, kalian juga bisa membantu dengan membuat slogan atau mengajak masyarakat untuk tidak memburu hewan langka. Nah, yang terakhir apa Fajar? Ya, betul sekali ya, ada menindak tegas untuk orang-orang yang suka memburu hewan langka. Itu bisa ditindak tegas dengan peraturan dan juga hukum yang tegas, sehingga hewan langka tidak lagi punah, tidak lagi hilang. Selanjutnya adalah, menurut kalian bagaimanakah cara agar jika tadi hewan langka, maka bagaimana caranya untuk merawat hewan peliharaan atau membuat hewan peliharaan tersebut tidak punah, tidak mati juga pada akhirnya? Betul sekali Atika, bahwa salah satu caranya adalah dengan selalu memberi makan, merawatnya, membersihkan kandangnya dan juga membersihkan hewan tersebut dengan cara memandikannya. Itu merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara hewan peliharaan di rumah kita. Nah, tentunya dengan cara tersebut kalian juga bisa membantu orang tua kalian. Bukan berarti kalian tidak bisa memelihara hewan peliharaan, tetapi kalian bisa membantu orang tua kalian untuk merawatnya. Nah, apakah sampai di sini penjelasan Bu Lintang mengenai upaya pelestarian hewan langka dan juga upaya untuk pemeliharaan hewan peliharaan sudah dapat kalian pahami? Ya, bagus kalau begitu. Selanjutnya anak-anak, selain itu kita juga sudah mempelajari tadi mengenai upaya pelestarian dari hewan atau dari makhluk hidup juga. Nah, setelah kalian selesai membuat skema tadi, maka selanjutnya silakan kalian buatlah satu kata slogan ya. Apakah masih ingat mengenai kata slogan? Ya, betul sekali. Seperti contoh yang ada Bu Lintang kirimkan pada WhatsApp grup atau pada bagian berikut ya yang sudah Bu Lintang tampilkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kata slogan untuk menghimbau masyarakat agar melestarikan hewan. Baik itu hewan langka maupun tentunya merawat hewan peliharaan kalian. Nah, buatlah satu slogan tersebut. Dan silakan setelah selesai kalian membuat skema dan juga membuat slogan, kalian foto hasil kalian tersebut dan foto tersebut kalian buat atau kalian upload, bisa melalui Instagram, bisa melalui WhatsApp status, atau bisa kalian juga kirimkan melalui WhatsAppnya Bu Lintang. Nah anak-anak, tetapi Bu Lintang ingatkan ya, jika memang kalian akan menggunakan internet atau media sosial, silakan lagi untuk meminta bantuan orang tua atau dalam pengawasan orang tua ya.
Apakah sampai di sini penjelasan dari Bu Lintang sudah jelas, anak-anak? Bagus, jika sudah jelas, maka Bu Lintang berikan waktu untuk ke kalian, silahkan mengerjakan. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan semuanya, ternyata kalian pandai sekali dan kalian hebat semua. Karena semua slogan dan semua skema kalian itu bagus-bagus sekali. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Lintang minta kepada kalian untuk jangan lupa mengisi form atau lembar evaluasi yang sudah Bu Lintang kirimkan linknya melalui WhatsApp group dan ada pada Google Form ya anak-anak, atau kalian juga bisa melihat pada bagian berikut. Nah, jika kalian mengerjakan lembar evaluasi, Bu Lintang harap kalian mengerjakannya dengan jujur dan juga dengan bertanggung jawab ya anak-anak. Baik anak-anak, menurut kalian apakah manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, betul sekali, ada banyak manfaat yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, di mana kita jadi mengetahui bagaimana pertumbuhan hewan dan juga bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut serta pemeliharaannya atau pelestarian hewan tersebut. Selain itu, kita juga jadi mengetahui dan bisa untuk membacakan puisi, dan kalian semua hebat-hebat dalam membacakan puisinya. Nah, selain itu anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai puisi, baik itu ciri-ciri puisi dan bahkan cara membacakan puisinya. Dan kalian juga sudah berhasil membuat satu buah puisi. Nah, setelah kita belajar tentang puisi tadi, kita juga sudah belajar mengenai pemeliharaan hewan. Atau kita juga sudah belajar mengenai pertumbuhan hewan atau perkembangbiakan hewan. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Lintang mau bertanya, menurut kalian, apakah kalian senang ketika belajar hari ini? Ya, betul sekali, karena Bu Lintang juga sangat senang belajar bersama kalian. Nah, apakah kalian juga mendapatkan banyak kendala atau mendapatkan kendala ketika kita melakukan pembelajaran hari ini? Ya anak-anak, tidak apa-apa, walaupun kalian mendapatkan kendala, Bu Lintang percaya kendala tersebut pastinya akan menuntun kalian menjadi yang lebih baik ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Lintang ingatkan untuk jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi yang sudah ada pada bahan ajar yang sudah Bu Lintang kirimkan juga pada WhatsApp group ya. Anak-anak, selanjutnya Bu Lintang kembali mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu pada tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu agar ketika besok kita memulai pembelajaran kalian sudah dapat mengerti ya. Anak-anak, kembali Bu Lintang ingatkan kepada kalian untuk kalian selalu menjaga kesehatan ya, dengan mematuhi protokol yaitu melaksanakan 3M, dan tetap jaga kesehatan kalian dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan apalagi di musim penghujan ini, jangan melakukan banyak kegiatan di luar rumah, apalagi sampai hujan-hujanan ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Lintang sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bu Lintang mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk itu Bu Lintang minta maaf apabila ada banyak kesalahan, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui video, atau apapun yang sudah Bu Lintang lakukan. Bu Lintang harap dimaafkan ya anak-anak. Nah, untuk itu Bu Lintang sebelum mengakhiri ini, Bu Lintang ingatkan lagi kepada anak-anak semuanya untuk kalian tetap semangat dan tetap melaksanakan
kegiatan pembelajaran dengan baik ya anak-anak. Baik, untuk begitu Bu Lintang sampai di sini penjelasannya. Dan Bu Lintang sampaikan selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Bye-bye anak-anak. See you.